Selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan beberapa website untuk mendapatkan pekerjaan sampingan dan pastinya menghasilkan uang tambahan. Tidak lupa pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah ya guys, sambil rebahan. Dan nama pekerjaannya apalagi kalau bukan freelance. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke videonya ya guys. Nomor 1, freelancer Indonesia. Nah, karena saya sudah mendaftar ya, jadi saya harus memilih kategorinya ya. Oke, jadi kalian yang belum mendaftar silakan mendaftar dulu ya. Nah, untuk pilihan kategorinya itu sesuai bidang kita ya, atau itu sesuai keinginan kita. Misalnya kalian bisa memasukkan data di Microsoft, kalian bisa memilih data entry, atau kalian suka berjualan, kalian bisa klik sales dan marketing ya. Karena saya di sini bisanya hanya writing dan konten saja ya, jadi saya pencet writing dan konten saja. Setelah itu saya akan klik di copy writing saja nih. Setelah itu berikutnya, nah setelah itu kalian bisa tautkan akun Anda ya. Kalau saya lewatin saja dulu, klik saja berikutnya. Nah, setelah itu bisa masukkan bahasa apa yang Anda gunakan. Jadi kalian bisa bahasa apa aja. Dan di sini otomatisnya bahasa Indonesia ya. Tetapi kalian bisa menambahkan bahasa lagi. Nah, di sini kita masukkan lahir. Nah, setelah memasukkan tanggal lahir Anda, kalian langsung aja berikutnya ya. Nah, masukkan di mana lokasi Anda. Kita masukkan itu hanya kota dan negara Anda yang akan ditampilkan ke publik. Mohon gunakan alamat asli Anda karena ini akan digunakan untuk verifikasi identitas. Nah, jadi kalian bisa masukkan alamat rumah kalian ya. Oke, saya akan skip saja ya. Nah, di sini kita harus menunggu email dulu ya guys, untuk verifikasi email kita ya. Nah, ini adalah verifikasi email ya. Kita cukup membukanya di Gmail saja dan ke akun kita. Setelah itu kita klik aja verify your email address. Nah, setelah itu ya, kita disuruh verifikasi akun pembayaran kita ya. Kalian bisa verifikasi dulu kalau mau ya. Saya langsung skip saja. Nah, di sini kita langsung skip saja ya. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini ya guys. Nah, kalian bisa yang namanya itu memilih ya guys, yang mana yang kalian mau kerjakan dan yang mana yang bisa kalian kerjakan ya. Harap diingat ada ketentuannya masing-masing ya guys. Contohnya yang dinamik digital ini copywriting dan internet marketing ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa memilihnya. Kita memilih yang mana ya. Saya akan memilih yang sini saja. Nah, setelah itu kita silakan membaca ya. Kita translate dulu saja. Nah, di sini itu ikhtisarnya itu kami mencari penulis teknis berpengalaman ya. Nah, di sini persyaratannya itu ya, pengalaman terbukti sebagai penulis teknis di industri perangkat lunak atau TI teknologi ya, khususnya dengan aplikasi web. Oke. Silakan kalian baca-baca lagi. Nah, setelah kalian mengerti, kalian bisa lengkapin profilnya, lengkapin profil Anda ya. Nah, setelah itu silakan masukkan tarif per jam untuk profil Anda untuk menawar proyek ini. Jadi memasukkan tarif per jamnya berapa, atau tarifnya itu misalnya $10 atau berapa gitu ya. Nah, di sini itu kita suruh masukkan nama depan lagi, nama keluarga, judul profesional dan ringkasan ya. Nah, di ringkasan ini kalian jelaskan kenapa kalian mau mengambil tugas ini ya. Kalian jelaskan bisa. Setelah itu masukkan bahasa yang bisa kalian gunakan, mau bahasa apa saja bisa, dan tarif per jamnya berapa nih silakan diisi sendiri ya. Dan mengirimkan gambar profil dan semua bidang lainnya wajib diisi ya. Berarti mengirimkan gambar profilnya, jadi kalian suruh mengirimkan foto ya, foto kalian silakan kirim. Yang kedua projects.co.id ya guys. Nah guys, di aplikasi projects ini ya banyak sekali ya project-project yang bisa kalian ambil ya guys, dan bayarannya juga lumayan ya. Contohnya aplikasi input data untuk database ya.
Nah, ini budget dia itu 1 juta sampai 2 juta ya. Dan bid account itu berarti orang yang udah ngebid duluan ya, atau yang udah memasang tarif duluan ya guys. Jadi ini berlomba-lomba ya guys. Nah, finishnya itu berarti selesainya itu jangka waktunya diberikan sama dia itu 7 hari ya guys. Oke. Nah, caranya sendiri itu kita bisa press new bid, atau kita chat dulu ke orangnya bisa, atau view dulu. Kalau view tuh melihat ya. Di aplikasi ini sendiri memang sudah terkenal ya guys dengan lowongan-lowongan pekerjaannya ya, menjadi freelance ya. Dan aplikasi ini bayaran juga sangat lumayan ya, sangat lumayan gede. Jadi kalian bisa memilih aja yang kalian mau ya. Nah, cara ngebitnya itu kita gampang sekali ya, tinggal kita plus new bid saja. Nah, setelah itu kita harap dibaca. Transaksi di luar platform melalui rekening pribadi menawarkan harga yang sangat rendah hingga di level yang tidak umum, sehingga merusak ekosistem kerja freelance secara umum. Perhatian ya, ini semua perhatian yang harus kalian ingat ya. Jadi supaya tidak ditipu ya, kok jangan pernah transaksi di luar platform ini ya, atau di luar aplikasi ini ya guys. Dan jangan pernah menawarkan harga yang sangat rendah ya ke orang ya, karena ini bisa merusak project ini sendiri ya. Dan yang memiliki project itu Adi0226 ya. Dan project title itu membuat e-signature sederhana untuk approve kontrak ya. Nah, di description ini harap dibaca dan disimak baik-baik ya guys, sebelum kita menawarkan harga ya guys. Dan di sini silakan saya butuh web sederhana untuk approve kontrak dengan form sederhana ya. Jadi silakan saya butuh web sederhana untuk approve kontrak dengan formulir sederhana ya guys. Nah, di sini itu kalian bisa menawarkan harganya yang kalian mau berapa. Misalnya di sini 600. Semakin murah itu semakin bagus ya guys. Nah, misalnya ini 500 ya. 500 sampai 1 juta. Nah, kita ketik aja 500. Jadi jangan dibawa harganya ya guys ya. Kita pasin aja ke 500 di awalnya ya, harga di awalnya ya. Nah, di sini kita silakan nulis pesan ya, kenapa kita mau pekerjaan itu ya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan filenya ya, sebagai bukti saja guys, sebagai bukti kalau kita itu bisa mengerjakan tugas ini ya, dan kita pernah mengerjakan tugas ini dari orang lain juga ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan captcha-nya ya guys. Setelah itu pledge new bid ya. Nah, trik untuk mendapatkan banyak project itu ya, kalian harus isi dulu ya profilnya ya guys, yang belum kalian isi ya. Isi profilnya, terus foto profil ya, dan semuanya deskripsi ya, nomor telepon ya, dan pastinya itu pembayarannya guys, kalian isi semuanya guys. Oke guys. Yang ketiga, Fastwork ID ya. Nah, di Fastwork ID ini ya banyak sekali yang bisa kalian coba ya untuk freelance ya guys. Nah, setelah itu saatnya kita mendaftar jadi freelance ya. Caranya itu kita klik profil, terus kita klik daftar sebagai freelancer. Kita klik daftar sebagai freelance. Nah, di sini kita disuruh melengkapi semuanya guys. Lengkapi semua informasi untuk mendaftar menjadi freelancer. Pertama di profil, kedua profil sebagai freelance, ketiga KTP, keempat rekening bank untuk pembayarannya ya. Nah, di sini itu kita disuruh pertama profil Anda, terus kita masukkan foto profil, terus username kita apa, terus masukkan nama keluarga jadi nama kita aja, misalnya Uduh ya. Terus masukkan emailnya, jangan lupa nomor handphonenya. Ingat ya, nomor handphonenya yang masih aktif ya, untuk mendapatkan kode OTP-nya ya guys, atau untuk mendapatkan kode verifikasinya guys. Nah, di sini kita bisa dapatkan pemberitahuan melalui SMS, kodenya itu. Setelah itu kita masukkan tanggal lahir, terus area tempat tinggal kita,
Habis itu simpan dan lanjutkan ya guys. Nah setelah itu baru dah kalian bisa menjadi freelancer guys. Oke guys, itu saja 3 website ya guys untuk freelancer ya. Hanya cukup dengan handphone saja ya guys, kalian bisa mendapatkan uang tambahan ya guys. Nah untuk website freelancer itu ya pastinya ada kelebihan dan kekurangannya guys, tinggal kalian pilih saja guys dari ketiga itu yang mana yang serak ya guys, atau yang mana yang kalian minati ya guys. Oke guys, dadah.